warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita belajar hanya secara daring dan dalam kondisi pandemi begini, semoga itu semua tidak mengurangi semangat belajar kita. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Video ini ditonton sampai habis ya, karena nantinya di tengah-tengah video ini akan ada link absen dan juga ada form pengumpulan tugas yang akan Ibu berikan. Jadi jangan di skip ya videonya. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai asas Black. Nah, sekarang kita review ulang ya, apa itu asas Black. Asas Black adalah sebuah teori yang diungkapkan oleh Joseph Black pada tahun 1760, yang mana bunyi dari teori tersebut adalah pada percampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepaskan oleh zat yang bersuhu tinggi akan sama dengan banyaknya kalor yang diserap oleh zat yang bersuhu rendah. Yang mana rumusnya menjadi Q lepas sama dengan Q terima. Nah, kita sudah belajar yaitu materi tentang asas Black, kita sudah belajar teorinya dan kita juga sudah belajar persamaannya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai penerapan rumus kalor pada persamaan asas Black tadi. Tadi kan rumus asas Black itu adalah Q lepas sama dengan Q terima. Terus sekarang kita masukkan ke dalam persamaan kalor sehingga persamaannya menjadi M2 dikali C2 dikali delta T2 sama dengan M1 dikali C1 dikali delta T1. Sehingga rumusnya menjadi M2 dikali C2 dikali T2 dikurang TA sama dengan M1 dikali C1 dikali TA dikurang T1. Di sini M2 merupakan massa benda yang bersuhu tinggi, T2 merupakan temperatur yang dimiliki oleh benda yang bersuhu tinggi, dan C2 adalah kalor jenis yang dimiliki oleh benda yang bersuhu tinggi. M1 di sini adalah massa yang dimiliki oleh benda yang bersuhu rendah, T1 merupakan temperatur yang dimiliki oleh benda yang bersuhu rendah, dan C1 merupakan kalor jenis yang dimiliki oleh benda yang bersuhu rendah. Nah, tadi pada persamaannya terdapat TA. Apa itu TA? TA adalah suhu yang dimiliki oleh benda pada saat dia mencapai keseimbangan termal. Nah, apa yang dimaksud oleh keseimbangan termal tadi? Keseimbangan termal di sini adalah selisih antara benda yang bersuhu tinggi dan benda yang bersuhu rendah. Nah, tadi kan kita sudah belajar bahwa benda yang bersuhu tinggi memberikan kalor dan benda yang bersuhu rendah menyerap kalor. Nah, peristiwa inilah yang dinamakan keseimbangan termal. Jadi keseimbangan termal ini bisa kita bilang adalah suhu akhir ketika percampuran dua zat telah dilakukan. Untuk memudahkan kita terkait dengan asas Black dan memudahkan kita untuk menyelesaikan persamaan asas Black, maka perhatikan eksperimen berikut ini. Bahan eksperimen yang pertama yaitu adalah termometer air, yang kedua adalah air mineral, dan yang ketiga yaitu adalah teh panas. Yang pertama sekali, kita melakukan pengukuran terhadap suhu teh. Kita mendapatkan suhu teh yaitu sebesar 72,3 derajat Celcius. Yang selanjutnya, kita melakukan pengukuran terhadap air mineral. Didapatkan suhunya yaitu sebesar 28,2 derajat Celcius. Dan setelah dicampurkan, kita mendapatkan suhu pada keseimbangan termal yaitu sebesar 54,4 derajat Celcius. Nah, link pengisian absen di sini ya. Dan juga tugas akan Ibu berikan ke Google Classroom. Tugasnya yaitu Berikut adalah tabel kalor jenis zat. Nah, untuk membuktikan apakah data yang kita dapatkan tadi pada keseimbangan termal teh itu benar atau tidak, maka kita masukkan kepada persamaan. Q lepas sama dengan Q terima, di mana M2 dikali C2 dikali delta T2 sama dengan M1 dikali C1 dikali delta T1. Mari kita masukkan data tadi. Di situ M2-nya adalah massa teh. Massa teh yaitu 120 gram atau 0,12 kg. Nah, yang berikutnya adalah massa jenis air. Seperti yang kita ketahui bahwa massa jenis air itu sebesar 4200 kalori per gram derajat Celcius.
Nah, yang berikutnya adalah delta T. Nah, delta T di sini itu adalah T2 dikurang TA, di mana T2-nya yang kita dapatkan adalah sebesar 72,3 derajat Celcius yang dikurang TA yang akan kita cari nanti. Sama dengan M1-nya adalah massa air. Massa air yaitu sebesar 80 gram atau 0,08 kg. Massa jenis air yaitu tadi 4200 kalori per gram derajat Celcius. Dan yang berikutnya itu adalah TA dikurang T1. T1-nya kita dapatkan sebesar 28,5 derajat Celcius. Lalu kita selesaikan persamaan matematisnya. Setelah menyelesaikan persamaan matematisnya, kita dapatkan bahwa suhu keseimbangan termal pada teh tadi yaitu sebesar 54,77 derajat Celcius. Coba kita bandingkan dengan eksperimen yang telah kita lakukan. Pada eksperimen tadi, kita mendapatkan suhu keseimbangan termal itu sebesar 54,4 derajat Celcius. Coba kita cari selisihnya berapa. Selisih yang kita dapatkan yaitu sebesar 0,38 derajat Celcius kurang lebihnya. Kenapa terdapat selisih yang seperti ini? Kenapa hasilnya tidak sesuai? Atau kenapa hasilnya tidak sama saja? Hal ini dikarenakan pada saat kita melakukan eksperimen, itu zat yang ada tadi menguap ke lingkungan sehingga suhunya berkurang karena adanya pengaruh lingkungan. Nah, bagaimana anak-anak semua? Apakah sudah mengerti terkait dengan persamaan asas Black atau belum? Kalau belum mengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar ya, atau bisa chat pribadi kepada ibu. Baiklah, sekian materi kita pada hari ini. Apabila ada materi yang kurang paham, silakan ditanyakan. Dan juga, jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan jangan lupa untuk mengisi absen. Sekian dari saya, apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa minggu depan.